Selamat nonton para jombloan dan jomblowati yang budiman. Bareng saya lagi Bang Kodrat yang bakal ngereka film Jumanji, Jujur Manis Membelanjani Janji. Mungkin kalian udah pernah nonton di channel tetangga, tapi ada baiknya kalian nonton lagi di channel ini untuk membuktikan kalian adalah para jomblo rebahners yang teladan. Tanpa buang kuota lagi, mari kita reka film Jumanji. Di sebuah segara yang nan jauh di sana, seorang pria tiba-tiba mendengar suara jedak-jeduk dari dalam tanah. Dan setelah dicek, ternyata suara jedak-jeduk itu berasal dari sebuah kotak misterius bertuliskan Jumanji. Si pria lalu membawa pulang kotak tersebut untuk diberikan pada si anaknya. Nah, sang anak yang baru bangun dari bobot cantiknya mengecek kotak tersebut, namun karena kurang menarik, ia lalu menutup kembali kotak itu dan menaruh di atas lemari. Ia lebih memilih main video game. Malam harinya saat si pria tidur, mari kita sebut ia Kasmat, tiba-tiba kotak Jumanji berjedak-jeduk ria. Kasmat pun terbangun dan mengecek kotak tersebut yang ternyata sudah menjadi kaset game. Si Kasmat lalu menyetel kaset tersebut dan seberkas sinar hijau mulai menerangi kamarnya. Singkat durasi, di sebuah rumah seorang anak laki-laki sedang asik main video game. Saat asik main video game, anak yang bernama Spencer itu di SMS oleh karibnya yang bernama Fridge. Fridge meminta Spencer untuk bertemu dengannya 20 menit lagi. Dan ternyata bos si Spencer ini sedang mengerjakan tugas milik si Fridge. Dan setelah merampungkan beberapa tugasnya, ia bersiap-siap keluar menemui Fridge. Sementara itu, si Fridge juga meminta izin ke mamahnya untuk pergi menemui Spencer agar dibolehkan pergi. Di saat itu, di lain tempat ada seorang ciwi yang sedang berfotoria untuk diunggah ke akun mayanya. Singkat durasi, akhirnya Spencer sampai di tempat jodohannya dengan Fridge, yaitu di sebuah rumah tua plus aneh. Dan tak lama, Fridge pun datang dan mengajak Spencer untuk ngobrol. Spencer lalu memberikan tugas sekolahnya yang ia ketik tadi ke Fridge. Dan Spencer yang melihat Fridge memiliki hari-hari yang sepi tanpa perasaan mencoba mengajak Fridge untuk jagoan bareng di warung Box City. Tapi belum sempat Fridge menjawab, ia dihampiri ceweknya dan mengajak berangkat sekolah bareng meninggalkan Spencer sendiri. Spencer yang sendirian ini pun hanya bisa ngedumel. Ya, namanya juga jomblo, gak punya bahu buat sandaran, hanya bisa menyandar di bahu jalan. Lanjut. Tiba-tiba seorang bapak-bapak tua keluar dari rumah aneh itu. Bapak tua itu berkata, "Kamu mau apa nak? Mau ondol apa combro?" Dan dari kejauhan juga ada dua orang cewek yang sedang melihat, lebih tepatnya mengamati Spencer dan bapak tua tersebut. Scene selanjutnya, seorang cewek bernama Bethany sedang asik video callan dengan kawannya di dalam kelas sekolah STM di sana. Apesnya si ibu guru melihat tingkah Bethany ini dan langsung memarahi Bethany. Dan Bethany malah ngeromet gak jelas dan bilang kalau dirinya ini kena mental breakdance, yang akhirnya Bethany pun dihukum. Sesuai pelajaran, Bethany dan Spencer sekarang sedang mengikuti pelajaran olahraga di gedung basket. Nah, di sini muncul seorang cewek yang bernama Martha yang sangat introskul. Guru Martha lalu menyuruh Martha untuk mencari partner berlatih, tapi Martha malah ngeyel dan ngoceh-ngoceh seperti burung jiplek. Spencer yang berada di gedung olahraga pun tiba-tiba dipanggil oleh Pak Cashback dan dibawa ke ruangannya. Dan seperti biasanya di dalam ruangan udah ada si Fridge. Dan terbongkarlah kalau Spencer mengerjakan tugas dari Fridge. Spencer lalu mengakui kalau dialah yang mengerjakan makalah dari Fridge. Dan pada akhirnya keempat orang yang dihukum itu dibawa ke ruangan Bapak PK. Spencer, Fridge, Bethany, Martha, dan Poe. Keempat siswa-siswi itu mencoba membela diri, dan sayangnya sang guru PK terlalu killer dan tidak menggubris pembelaan mereka sama sekali. Lalu mereka dibawa ke sebuah ruangan yang bernama ruangan hukuman. Keempat orang itu dihukum untuk membersihkan ruangan tersebut, dan mereka pun dengan berat hati mulai membersihkannya. Di sela-sela waktu bersih-bersih, keempat orang itu ngobrol dan tiba-tiba si Fridge menemukan sebuah kaset game. Entah jodoh atau apa, kebetulan banget di sana juga ada sebuah TV. Lalu Spencer mulai memasang CD gamenya, dan mesin pun menyala menampilkan sebuah pesan yang bertuliskan sebuah permainan bagi mereka yang ingin meninggalkan dunia ini. Dan setelah itu muncullah tulisan Welcome to Jumanji. Spencer dan Fridge yang tertarik dengan game itu memilih karakter terlebih dahulu. Fridge memilih karakter dengan nama Frankenmouse,
Sedangkan Spencer memilih karakter Dr. Smaller Guston. Daripada gabut, Bethany pun ikut bermain dan memilih Sally O'Brien. Permainan pun dimulai dengan Jumanji mulai berjedak-jeduk dangdutan. Karena takut dengan jedak-jeduk dangdutannya Jumanji, ya takutnya disuruh nyawer, kan gak punya uang. Haha. Keempat orang itu mencabut kabel kontaknya namun tidak terjadi apa-apa. Malah keempat orang itu terseret masuk ke permainan Jumanji tersebut. Sekarang kita dibawa oleh mereka ke hutan antah berantah di dalam game Jumanji. Spencer yang menjadi Dr. Smaller Guston mencari teman-temannya. Di sini Spencer maden pangling dengan penampilannya yang baru. Lalu ia kaget saat teman-temannya ikut berdatangan ke dalam hutan tersebut. Mereka sempat kebingungan dengan gaya baru mereka. Lalu Spencer yang menyadari kalau orang-orang aneh yang ia lihat ini adalah kawan-kawannya sendiri dalam bentuk karakter game. Spencer juga akhirnya sadar kalau mereka sekarang berada di dalam game Jumanji. Mereka mencoba untuk memahami permainan ini dan melihat 3 strip tato di pergelangan masing-masing. Karena mereka panik, mereka sempat berdebat tanpa sadar. Bethany yang berada di pinggir sungai tiba-tiba diterkam oleh kuda Nil. Teman-teman yang lain berpikiran kalau Bethany pasti sudah koid. Ya, secara nasional jelaskan mulut kuda Nil bisa menampung 1 tabung gas LPG 3 kilo, kalau diterkam olehnya sudah pasti ambiar lur. Namun tiba-tiba Bethany jatuh dari langit dan respon alias hidup lagi. Mereka lagi-lagi kebingungan dan berpikir gimana caranya mereka bertahan hidup di game tersebut. Nah, waktu keadaan kebingungan mereka tiba-tiba dikejar oleh seekor kuda Nil dan untungnya ada seorang pria aneh yang menyelamatkan mereka. Don't just stand up. Go. Di mobil si pria itu mengenalkan diri bernama Nigel. Dan Nigel juga memberitahu 4 orang itu tentang identitas karakter-karakter yang mereka pilih. Dan selain itu Nigel juga berkata kalau Jumanji sedang terkena kutukan. Setelah itu Nigel menyuruh Spencer untuk membaca surat yang dipegang olehnya. Dan saat Spencer membaca, tiba-tiba scene berubah menjadi short film. Nigel menceritakan kalau Jumanji terkutuk gara-gara Profesor Rachel Van Cop yang mencari kuil jaguar demi sebuah permata batu Jumanji. Dikarenakan pola Van Cop, inilah ia akhirnya jadi penguasa atas semua makhluk-makhluk yang ada di Jumanji. Dan Nigel yang satu ekspedisi dengan Van Cop menyuruh Van Cop untuk melepaskan permata itu. Namun Van Cop menolak dan Nigel akhirnya mencuri permata tersebut. Di scene selanjutnya kita kembali ke mobil di mana Nigel memberi permata itu ke Spencer. Pada akhirnya keempat orang tersebut mau gak mau, siap gak siap harus menjalani petualangan Jumanji. Cerita petualangan itu dimulai dari padang rumput untuk menuju ke sebuah pasar dan menemukan kitab suci. Itu Sung Hokong guys, salah server. Dan di sini Spencer membuka peta tersebut, tapi yang ia lihat hanyalah lembaran kertas kosong, berbeda dengan Bethany yang melihat itu adalah sebuah peta. Yang mungkin Spencer keseringan lihat emak-emak yang akhirnya matanya kena adab spesial. Dan tanpa sengaja Spencer menepuk dadanya, bukan dada Bethany tapi dadanya sendiri. Dan tiba-tiba muncul kertas hologram yang berisi kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan teman-teman Spencer pun mengikuti apa yang dilakukan Spencer dan melihat kekuatan serta kelemahan mereka masing-masing. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba si Bethany memberitahu kalau petanya berubah dan ada tulisan yang berbunyi The Mad Herc. Mereka mencoba memecahkan apa yang peta itu maksudkan, lalu tiba-tiba dari kejauhan sebuah rudal melesat ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah sekelompok pasukan Van Cop yang memburu 4 orang tersebut. Mereka semua dengan sekonyong-konyong keder berusaha kabur dari kejaran pasukan Van Cop. Keempat orang itu lari ke dalam hutan. Namun sayang, Bethany malah terjatuh. Martha yang melihat Bethany akan ditabrak oleh pasukan Van Cop langsung menendang pasukan tersebut. Sementara itu Fritz dan Spencer bersembunyi. Nah, si Fritz memberi Spencer sebuah bumerang dan dengan bumerang itu Spencer mengalahkan beberapa pasukan Van Cop. Kejar-kejaran terus berlanjut sampai mereka terjebak di tepi jurang. Keempat orang itu tidak memiliki pilihan lain selain melompat ke air terjun tersebut dan akhirnya mereka pun melompati sampai di bawah kertas skrip pun habis. Dan sampai di sini dulu part 1 karena si tukang skrip capek plus nggak ada jatah ngopai-ngopai.
Saya Bang Kodrat mengingatkan untuk jangan lupa membeli paketan agar bisa menonton part 2 Jumanji ke depan.